Yang paling nyesek adalah kalau orang itu beli 10 barang, harus kita cancel karena satu. Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya mau bahas nih ya, apa aja yang sering mengacaukan nilai ROAS atau ROI ya. Kalau Shopee kan namanya ROAS, kalau TikTok ROI ya. Apa saja yang sering mengacaukan nilai ROAS atau nilai ROI ini di iklan GMV Max? Oke, ya. Saya mau bahas ya. Ini ada empat poin yang saya catat. Ini empat hal yang mengacaukan nilai ROAS ya. Tadi saya sempat share juga di short saya. Teman-teman boleh lihat short. Saya sempat ROAS saya kacau. ROAS saya kacau. Kalau tadi saya berdasarkan study case yang tadi saya langsung dapat kacau, langsung saya bikin short. Kalau ini saya bikin poinnya. Ya, oke. Satu-satu ya kita bahas. Yang pertama, yang bikin ROI hancur ya, iklan hancur itu pertama karena ada customer yang order lalu di cancel. Ini sering banget nih. Sering banget nih ada customer order cancel. Order cancel. Ini kan orderannya sebenarnya udah kecatat di iklan guys. Di iklan GMV Max udah kecatat. Begitu dia order kecatat satu pesanan. Dia order terus cancel. Ada order lagi kecatat satu pesanan lagi. Kalau di cancel lagi itu berarti kan pesanannya sudah jalan gitu. Sudah kecatat. Ini kecatat di nilai ROAS-nya ya. Nilai ROAS-nya. Jadi kalau dia kecatat di nilai ROAS itu dianggapnya udah jalan ROAS-nya. Begitu di cancel itu tetap kecatat. Nah, karena itu jadi nilai nilai ROAS kita tuh jadi nggak aktual, nggak sesuai dengan kenyataannya. Akibatnya duit yang kita keluarkan semakin banyak karena ada ROAS yang tidak sesungguhnya ada di situ karena di cancel tadi. Ya, itu yang pertama guys. Ya, kalau teman-teman masih bingung logikanya ROAS, teman-teman harus coba dulu iklan dulu. Iklan dulu, setting ROAS-nya, nanti teman-teman baru tahu nih, baru tahu detail yang saya bahas ini, kenapa kok bisa membuat jelek ya. Oke ya. Oke, lalu yang nomor dua, ya, itu yang sering mengacaukan nilai ROAS atau nilai ROI adalah yang kepencet guys. Yang kepencet, orderan yang kepencet, ini biasanya TikTok ini. Orderan yang kepencet, biasa TikTok. Karena orderan yang kepencet inilah akhirnya nanti orangnya jadi ngechat, Kak maaf ya itu ternyata kepencet anak saya nggak jadi beli, Kak maaf itu kepencet, Kak maaf. Nah, jadinya nanti bisa di cancel, bisa ngechat, bisa apa, akhirnya udah kita nggak jadi proses barangnya ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nah yang ketiga ini pembeli yang biasanya retur guys, retur ya, retur saya anggapnya retur COD lah. Yang biasanya retur COD ini ya, ini udah kecatat orderan kita di ROI atau di ROAS, terus tiba-tiba barangnya di cancel, di retur. Ya kan kecatat juga ROAS-nya, jadi ini duit iklan kita kebuang sia-sia, karena udah kecatat di ROAS. Ya jadinya kebuang sia-sia ya sudah, akhirnya kita rugi barang kita dibalikin. Ya kalau barangnya bagus sih oke, kalau barangnya agak hancur atau agak rusak ya resiko kita, packingnya kita resiko dan barangnya nggak muter, yaitu resiko kita sebagai penjual. Gitu ya. Terus yang terakhir ini yang sering kejadian kalau kalau SKU-nya banyak. Kalau barang kita kosong, guys. Ini saya sering ngalamin. Jadi saya udah setting SKU saya tuh sudah saya setting produk ini nol, ini satu ya, misalkan atau ini barangnya stoknya masih banyak gitu ya. Kadang-kadang ini sering salah ya. Maklum ya kalau kita barangnya jenisnya banyak ya, jenisnya banyak, kejadian begini sering miss. Ya nanti jadinya kalau ada orang yang order barang ini, mau nggak mau akhirnya kita cancel guys. Kita cancel ya sudah, catatlah di ROAS-nya. Yang paling nyesek adalah kalau orang itu beli 10 barang, beda-beda, ternyata ada satu yang barangnya kosong dan orang nggak mau diganti barang lain, berarti di ROAS kecatat ada 10 orderan, dari situ 10 orderan harus kita cancel karena satu tadi. Ya itu yang cukup menyakitkan guys ya. Gitu ya. Ini konteksnya untuk penjual di Shopee. Jadi kalau di Shopee penjual di TikTok ya, Lazada juga ini masih relevan. Ya. Coba komen deh teman-teman. Teman-teman
pernah kejadian apalagi yang bikin ROAS-nya kacau ya di iklan CFV Max, yang bikin ROAS kacau apalagi, coba komen di bawah, barangkali masih ada banyak pengalaman-pengalaman yang teman-teman bisa share lah, bisa share sama penonton video ini yang lain ya, supaya bisa saling saling bisa saling reply di komen bawah. Gitu ya teman-teman ya. Sekian video singkat ini, kalau suka jangan lupa di like ya dan di subscribe channel ini. Thank you guys, sampai jumpa video berikutnya. Bye.